Apa makna bekerja untuk Tari? Bekerja menurut aku nggak sekedar tanda kutip mencari uang, tapi menjalani hidup dengan penuh passion dan hidup kita menjadi manfaat buat orang. Hai Moms, kita ketemu lagi di another edition of Moms Talk. Hari ini di segmen Working Moms Life, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pound instructor. Bahkan udah lebih dari pound instructor, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pastinya senang sekali Moms bisa kembali bergabung bersama kita di sini. Dan kali ini ada Tari Wirches. Apa kabar Tari? Baik, kita udah lama banget gak ketemu ya. Lama banget. 5 tahun kali ya? Iya, Tari itu dulu tuh instruktur Pound Fit aku. Bahkan sekarang udah bukan cuma instruktur Pound Fit. Nah, kita obrolin. Tapi yang pastinya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk Sheraton Grand Jakarta Gandaria City yang sudah menyediakan tempat buat kita. Tar, apa makna bekerja untuk Tari? Bekerja menurut aku nggak sekedar tanda kutip mencari uang, tapi menjalani hidup dengan penuh passion dan hidup kita menjadi manfaat buat orang. Oh cakep, itu buat bukan aku hanya sih. sekedar mencari uang. Aku suka sih, bener sih. Karena belum lama ini aku juga ngobrol dengan seorang moms yang bilang, aku tuh sempat kehilangan jati diri aku loh. Iya. Dengan bekerja kita tuh bisa tahu dan bisa tetap mempertahankan jati diri kita ya. Tapi itu benar sih Mbak Enji. Ya Karena kan kadang kita itu terlalu terkungkung dalam satu kotak sehingga kita itu terkadang pola pikirnya hanya di kotak itu aja. Sementara kalau bekerja kita bisa melihat dunia dengan sangat luas, terus berinteraksi dengan orang banyak dan terus dapat inspirasi dari circle kita. Betul. Nah, Tari ini berprofesi sebagai instruktur Pound Fit. Benar kan? Benar. Sudah berada, soalnya nanti akan banyak ceritanya nih. Iya. Tapi kalau sebagai instruktur Pound Fit ini udah berapa tahun, Tar? Dari 2016 berarti 8 tahun ya? Wow, udah cukup lama ya? Lumayan. Itu juga baru awal-awal Pound Fit masuk ke Indonesia kan ya? Iya, awal-awal banget tuh. Kenapa Pound Fit? Kan kita tahu banyak banget sebenarnya olahraga yang kita awal-awal tuh mungkin Zumba. Iya, kan? Aerobik, ya kan? Iya banget. Terus udah gitu makin kesini ada yoga, pilates, kayak tapi kalau kamu nanya, nggak pernah nyobain olahraga yang lain? Enggak, jawabannya pernah. Tapi kenapa memilih menjadi instruktur Pound Fit? Sebenarnya aku ngajar banyak program kayak Mbak Enji tahu ya, cuma akhirnya kenapa mutusin untuk fokus di Pound karena begitu aku ikut training yang pertama kali kayak aku langsung tahu, wah ini nih yang aku cari selama ini gitu. Karena the only workout yang membebaskan kita untuk menjadi diri sendiri, untuk semua usia, semua kalangan, dan membuat kita sangat lepas. Jadi lagu-lagunya itu lagu-lagu yang familiar di radio. Jadi kita tuh sambil gerak, sambil nyanyi gitu kan, lepas gitu. Iya sih. Nah kebetulan habis itu kan aku apply untuk jadi master trainer. Nah the only program yang menurut aku sejalan sama value aku, kebetulan adalah Pound. Jadi mereka nggak cuma kampanye terhadap value mereka, tapi memang mereka walk the talk gitu, menjalankan kayak any age, any stage untuk semua kalangan. Bahkan buat aku personal kan pakai hijab ya, program dari Amerika dan mereka membuka diri mereka dengan sangat lapang untuk welcome aku, kemudian untuk membesarkan Pound di Indonesia. Gitu. Oke. Latar pendidikan Tari itu apa sih sebenarnya? Aku waktu 2006-2009 aku kuliah di Singapura waktu itu, ngambil double degree major di keuangan, di finance ekonomi. Jadi, oh my god, lucu. Keuangan manajemen, lalu habis itu ngambil S2 di Universitas Indonesia Finance lagi. Terus jadi ngajar olahraga. Nah, iya, kenapa akhirnya belok ke Pound Fit? Apakah pernah kerja kantoran sebelumnya? Pernah banget. Aku dulu lama banget di salah satu bank asing, multinational MNC. 5 tahun sambil aku kerja, ngejalani bisnis orang tua. Terus bisnis aku juga, aku dulu sempat punya florist loh Mbak Enji. Lalu sambil ngajar olahraga yang 5 variasi program itu aku ngajar. Semuanya aku jalani. Sampai akhirnya aku mikir, aduh aku kepengen deh bisa excel di salah satu. Bukan cuma semuanya itu merata, tapi kayak unggul yang memang aku menjalani dengan sepenuh hati. Kayak aku bilang, aku kepengen menjadi manfaat gitu kan. Yang aku menjalani dengan sukacita dan tidak bosan. Nah, yang aku pilih di antara semua adalah Pound gitu. Oke. Jadi itu latar belakangnya. Jadi sebenarnya gini, awalnya sambil bekerja, sambil ngejalanin semuanya. Terus kayaknya abis itu berpikir bahwa enggak deh mau difokusin satu gitu ya, lebih fokus aja dan lebih milih justru bukan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi malah memilih Pound Fit. Tapi untuk Tari sendiri, apa yang tadi kan sebenarnya tadi udah cerita kan bahwa kalau di olahraga Pound Fit ini kayak bebas menjadi diri sendiri. Tapi manfaat Pound Fit untuk tubuh tuh apa sih?
Untuk tubuh, ini kardio juga kan ya? Kardio banget, kemudian untuk tone badan juga. Tapi yang aku melihat keunggulan Pound adalah karena kan aku ngejalanin training udah hampir 8 tahun Mbak Enji. Dan setiap aku training pembukaan selalu tanya kepada seluruh peserta, what is your why? Kenapa kalian mau ngambil program ini dan memfokuskan diri ngajar program ini? Nah, banyak banget itu yang kayak aku bilang working moms itu inspired dengan cerita-cerita itu. Karena kebetulan Pound ini pesertanya rata-rata momis juga gitu. Jadi yang memang mereka ini reward buat saya selama 8 tahun saya cuma fokus 3 anak, ngurusin 3 anak dan rumah tangga. Ini reward hadiah buat saya untuk saya bisa bertemu orang, ngajar, ikut menginspirasi orang-orang lain, ibu-ibu lain gitu. Karena manfaat ke mentalnya buat saya yang kayak tadi Mbak Enji bilang teralienasi terus kayak jadi ngerasa suntuk, mungkin akhirnya jadi ke mentalnya juga ya gitu. Karena dia selalu memprioritaskan kebutuhan keluarganya, tapi dia nggak melihat ke dalam dirinya. Ya, nah, ibu biasanya sukanya begitu tuh. Biasanya gitu ya kan, suami hari ini apa, anak hari ini apa lupa gitu. Sama dirinya. Lupa banget, padahal pada saat kita mampu membahagiakan diri dan kita bahagia, sekeliling kita juga ikut bahagia gitu. Betul. Nah, kalau dalam seminggu, ini kalau aku pertanyaan lagi nih sebenarnya. Dalam seminggu Tari berapa kali melatih Pound Fit? Tapi ternyata pas tadi aku ketemu baru datang lagi. Tar, sekarang ngajarnya di kelas di mana aja. Aku udah gak ngajar kelas-kelas untuk regular. Lebih ke acara event-event. Justru aku tuh sekarang lebih ke ngajar untuk ngambil sertifikasi. Cerita dong, apa bedanya? Coba kita kayak reunian ya? Iya. Kalau ngajar kelas-kelas itu kan biasanya kalau kayak kelas-kelas yang mungkin di tempat-tempat kebugaran. Ya kan mungkin sejam gitu kan. Itu bisa regular. Itu yang masuk kategori regular ya. Itu udah lagi enggak gitu ya? Jadi kelas rutin udah enggak. Karena aku udah fokus ke memberikan license untuk yang mau jadi instruktur. Ini dia. Itu apa dia. Sih itu? Itu gitu jadi kan, kayak bahasa umumnya train the trainers. Jadi aku yang memberikan sertifikatnya. Jadi ikut sertifikasi selama 9 jam di mana dalam sebulan aku bisa maksimal 8 kali ngasih sertifikasi. Totalnya itu sekali ngasih sertifikasi 9 jam kali 8, 72 jam. Jadi seminggu 2 lah ya? Iya. Ya kan 8 kali sebulan. Sabtu Minggu. Jadinya 8. Seharian 9 jam biasanya? Yes. Oke, sementara kan kalau ngajar kelas reguler itu biasanya cuma 1 jam. Iya. Makanya. Udah nggak ngajar kelas reguler, tapi masih ngajar buat event-event masih dong. Masih, kalau event masih. Jadi kalau event masih, cuma kalau kayak kelas rutin yang namanya reguler itu kan kita setiap Kamis jam 7 malam misalnya. Nah itu udah nggak lagi gitu. Karena kadang udah badannya udah capek, satu. Ngebayang. Yang kedua, aku butuh waktu buat anakku juga. Nanti kita ngebahas soal anak abis ini. Tapi aku penasaran lagi sama ini. Apa bedanya gitu lah ngajar kelas reguler sama selain waktunya yang panjang ya? Maksudnya kenapa jadinya lebih suka ngajar untuk trainer gitu dibandingin kelas reguler gitu? Iya. Kebetulan karena memang dikasih tanggung jawab lebih sama kantor pusat. Jadi untuk jadi master trainer kita harus melalui banyak tahapan. Lalu pada sesudah dipercaya dikasih tanggung jawab lebih ya itu yang harus dijalani. Jadi memang akhirnya kita prioritas, misalnya sebulan ada master trainer yang kasih training sekali dalam sebulan. Tapi dengan cepatnya komunitas Indonesia berkembang, makanya jadi maksimal 8 kali. Emang sekarang segitu berkembangnya? Maksudnya kan di awal-awal memang minatnya banyak, tapi sekarang sampai 1 bulan 8 kali ngasih kelas untuk trainer ya. Iya. Berarti kan peminatnya banyak banget ya. Tapi kalau ngomong 8 tuh ekstrim ya Mbak Enji. Jadi kita selalu melimitasi maksimal 8, tidak boleh lebih dari itu gitu. Jadi memang sebanyak itu. Bahkan Pak Sandi Uno, Menteri Kemenparekraf bilang saat ini Pound tuh olahraga yang berkembang paling pesat di Indonesia. Tapi menyenangkan sekali sih Pound. Menyenangkan memang, iya. Jadi kalau jalan kemanapun di mall atau public space itu kan nggak ada yang nggak aman, pasti ada kelas Pound gitu. Iya sih. Oke, jadi itu yang menyebabkannya. Susah nggak sih? Mungkin sekalian dari moms yang nonton nih, lucu juga ya jadi trainernya Pound Fit. Susah nggak sih? Dibilang susah, kembali ke kita masing-masing. Jadi saran dari aku adalah coba dulu kelasnya, paling enggak sekali 2 kali lalu ikut sertifikasinya boleh. Jadi kita nggak ada requirement, yang penting minimum 18 tahun. Oke. Gitu. Nah suami gimana nih? Saat kenal Tari kan pasti udah jadi instruktur kan sebenarnya kan? Udah jadi instruktur olahraga gitu. Tapi pas akhirnya memutuskan untuk jadi instrukturnya, untuk jadi trainer, itu suami bilang apa? Suami justru alhamdulillah dia yang support. Awalnya aku tuh nggak mau masukin aplikasi, jadi justru dia yang maksa karena melihat
ada potensi. Kebetulan aku tahu program ini dari suamiku, Mbak Inji. Wow, oke. Iya, Okay, jadi foundernya itu mutual friend-nya suamiku, muncul di explore Facebooknya, terus dia bilang, ambil deh, kalau kamu ambil, aku mau olahraga. Jadi dia emang gak suka olahraga. Baik. Kita dengan keyakinan penuh, langsung dong. Pasti baik. Tapi ternyata tidak juga sampai sekarang. Gak apa-apa. Yang penting kan ada benefitnya buat Tari juga kan. Iya, tapi memang dia support banget Mbak Inji. Alhamdulillah, bahkan sampai sekarang kita udah menjalani pernikahan 7 tahun, dia masih support dengan segala dinamika perjalanan aku di industri ini, yang dimana aku tuh selalu pergi keluar kota setiap Jumat sampai Minggu. Jadi kita udah berbagi peran aja sih gitu, shift-shiftan jaga anak, bagi waktunya. Gitu. Nah ini menarik nih. Aku juga tahu ceritanya Tari, bahwa Tari kan untuk mendapatkan buah hati itu pakai program ya kan, nggak yang ya mungkin kita istilahnya tuh nggak seberuntung yang lain yang bisa langsung gitu kan ya. Betul. Nah ini juga nih yang membuat Tari akhirnya untuk memutuskan supaya lebih punya banyak waktu buat si kecil. Sekarang udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun Mbak Inji. Jadi waktu itu ya memang dikasih rezekinya setelah 2 tahun pernikahan, dengan segala macam ups and downs itu ya, program gagal, lalu akhirnya dikasihnya secara natural gitu. Nah, begitu kita dapat anak, ya kita memberikan segalanya, curahan hati, pikiran, tenaga, fokus buat anak, tapi tentu dengan tetap menjalani peran masing-masing karena harus disupport anak ini tentu saja dengan uang sekolah yang mahal. Jadi kayak aku dengan pekerjaan aku fokusnya pergi setiap weekend, suami aku kan kerjanya Senin sampai Jumat. Ya, jadinya bisa diatur gitu. Jadi atur, aku fokus ngurus anak Senin sampai Kamis, suamiku Jumat sampai Minggu gitu. Wow. Iya. Nah, anak pernah diajakin ikut pound fit gak? Pasti ini kan stick pound fit ini kan menarik ya. Iya kan? Iya, pernah banget. Bahkan menurut aku awareness dia terhadap pegang stick, dengar lagu dan badan itu bagus banget. Jadi dia nggak pernah menciderai badannya gitu saat mukul. Dan bisa on beat. Jadi kalau misalnya dia kan selalu lihat aku latihan di rumah ya. Nanti pada saat aku ngajar dia ngomong, "Papi, ini kan lagunya Mami," gitu. Oh, lucu. Jadi dia udah hafal. Udah hafal gitu sama lagu-lagu pound. Pengalaman yang paling gak akan dilupakan sama Tari selama menjadi trainernya trainer untuk pound fit apa nih? Sebenarnya kalau pengalaman lebih ke curahan hati para momis ya Mbak Inji gitu. Jadi yang buat aku program ini sangat mind blowing adalah kayak mohon maaf ada cerita yang hampir divorce sama suaminya karena kayak selalu diam di rumah, nggak ada waktu buat diri sendiri dengan kesibukan lainnya. Akhirnya dengan dia rutin ngikuti pound, akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih bahagia dan menyenangkan pulang ke rumah. Karena kan manfaatnya untuk mental dan pikiran juga kan. Jadi dia sudah merasa lebih bahagia, akhirnya kayak buat teman-teman yang udah ngerasain pound fit pasti tahu ya kayak efek adrenalin kayak kita. Ayo pemirsa, kita ngopi kemana setelah kelas, padahal udah jam 8 malam gitu kan. Tapi para ibu-ibu ini momis ini selalu dengan wajah cerah bahagia pulang ke rumah, dan ini membuat suaminya juga lebih attracted mungkin ya. Akhirnya jadi harmonis lagi gitu. Betul. Banyak cerita lainnya lagi yang kayak mohon maaf ada circle terdekat aku yang cerita sempat mau suicide. Yang kalau aku lihat pekerjaannya sangat oke, kemudian rumah tangganya harmonis, anaknya udah besar-besar gitu, dan juga salah satu yang sukses lah di bidangnya. Pada saat aku spill ya manfaat segala macam untuk mental, karena kita ada program Pound Unplug juga untuk mental, spiritual, emosional. Akhirnya dia cerita, "Kak, aku jujur sempat mau suicide begini. Akhirnya tapi setelah ketemu Pound Fit, semuanya tuh berubah 180 derajat gitu. Jadi itu yang buat aku kayak gak pernah mau mundur dari program ini, yang buat aku maju terus. Padahal kayak aku dulu kantoran paling lama 5 tahun, ini yang terlama, dan kayak aku gak plan untuk stop sih, sampai semampunya aku akan lanjut terus. Itu sih lebih Mbak Angie, cerita-cerita para momis yang inspiratif itu, yang kayak wah ternyata kita gak pernah tahu hidup kita ini bisa sekecilnya bermanfaat itu buat orang gitu. Dan dari kejauhan orang yang lihat postingan kita, semangat kita pada saat ngajar tuh bisa efek ke hidup mereka gitu. Ini aku mau minta 2 tips. Jadi sebagai penutup nih ya. Yang pertama, tips supaya tetap terlihat bugar. Karena kita lihat Tari kan udah seorang ibu yang tetap terlihat bugar ya. Buat para moms nih, tipsnya apa nih supaya tetap terlihat bugar? Yang berikutnya adalah kalau moms ingin menjadi trainer, gimana caranya? Ini penting nih buat kita tahu nih. Kalau para momis pasti kan capek ya, bahkan lebih superhero dari siapapun, kayak pekerjaan yang tiada dua yang tidak dibayar nih. Yang penting pertama adalah lakukan apapun yang momis inginkan.
Yang pertama tadi itu, yang kedua jalani dengan hati yang riang, dengan tetap berolahraga. Nggak penting olahraga berat, angkat beban nggak penting, ringan aja, minimum sehari 30 menit. Kemudian mau treatment nyalon spa, silahkan sebanyak-banyaknya gitu. Yang penting pulang ke rumah happy. Udah happy. Betul. Karena kuncinya di ibu betul, ya Mbak Inci. Betul. Gitu. Yang berikutnya? Berikutnya yang mau jadi iya, karena kan pasti instructor. Moms segini, emang bisa. Nah, pertama mungkin itu dulu. Emang bisa ibu-ibu moms nih di rumah yang mungkin tadinya aku tuh nggak biasa olahraga, cuma gini-gini aja loh, bisa? Ya, bisa banget, bisa banget. Berarti, jadi lisensi ini selain bisa diikuti oleh siapa saja, berlaku di seluruh dunia. Jadi misalkan kadang ada para momis yang ikut suaminya dinas atau misalnya pindah ke kota lain untuk fokus sekolah anak pendidikan lebih baik, bisa. Jadi untuk ikut silahkan cek di website poundfit.com. Tapi saran aku adalah ikuti kelasnya dulu minimum 1-2 kali. Supaya nggak kaget. Dulu. Iya, betul. Jadi siapa aja bisa jadi trainer? Bisa. Minimum 18 tahun. Minimum 18 tahun, nggak ada maksimalnya? Nggak ada. Wow, keren. Nggak ada. keren. Jadi siapa aja bisa, yang penting kuat mungkin itu kali ya. Betul. Kalau kuat mah bisa dilatih gitu, tapi keinginannya. Betul. Karena benar juga sih pas tadi Sari bilang banyak juga para moms yang akhirnya jadi trainer ikut serta tuh justru para banyak moms gitu ya. Karena kan kita bisa tuh ya ngambil colong-colong waktu di saat anak lagi sekolah gitu kan ya. Kita mungkin buka kelas kecil-kecilan di rumah gitu kan ya. Sehari 3 misalnya kalau kadang-kadang gini ya. Mungkin halamannya nggak luas atau mungkin biasanya kan indoor tuh ya, nggak terlalu luas, tapi mungkin 3 orang tiap hari kan lumayan tuh. Banget. Terus misalnya kayak liburan sama keluarga, kayak kemarin kebetulan liburan sama keluarga, hubungin instruktur yang ada di sana. Waktu itu aku ke Jepang baru-baru ini. Ya udah kita bikin kelas rame-rame gitu. Wow. Jadi pekerjaan sangat menyenangkan, bebas stres dan rewarding pastinya. Fun banget loh Pound Fit, aku jadi kangen mau Pound Fit lagi. Please ikut Mbak Inci. Walaupun pasti udah lama nggak Pound Fit, pasti ngos-ngosan. Tapi seneng banget ketemu Tari, aku jadi pengen Pound Fit lagi. Ini di sini juga tim Mother and Beyond udah juga nggak sabar mau ikutan Pound Fit juga. Terima kasih banyak Tari for sharing kehidupannya sebagai seorang pekerja. Pekerjaannya ini adalah trainer Pound Fit. Wow, luar biasa. Semoga moms yang mendengarkan cerita dari Tari ini terinspirasi, tapi pasti sih terinspirasi. Kita coba dulu deh, ikutin dulu kelasnya sekali 2 kali. Habis itu mungkin kalau aku mau lebih dari ini, aku nggak mau cuma sekedar menjadi peserta, aku mau jadi trainer, karena menghasilkan. Banget. Ya kan? Banget. Menyenangkan sekali pastinya. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan edisi Moms Talk kali ini. Sampai jumpa moms.